وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dan kita harus senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang tidak terhingga. Pada pagi hari ini Allah berkenan untuk menghidupkan kita kembali. Jadi sebetulnya yang namanya tidur itu disebut dengan kematian, gitu ya. Tetapi kemudian Allah hidupkan kembali kita dan Allah berikan kesempatan kepada kita, ya. Untuk apa? Untuk senantiasa kita bersyukur dan beribadah kepada Allah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini insyaallah ya senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya menggantikan daripada Ustaz Syarif ya. Insyaallah kita akan membahas tentang tafsir daripada surat Al-Kahfi. Dan surat Al-Kahfi ini tidak asing bagi kita, baik anak-anak, ibu-ibu ataupun orang dewasa faham tentang surat Al-Kahfi. Karena apa? Karena setiap pekan insyaallah kita sudah terbiasa membaca surat Al-Kahfi, utamanya di hari Jumat. Dan surat Al-Kahfi ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Kenapa kok kita dianjurkan ataupun disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada setiap malam Jumat ataupun hari Jumatnya? Ya. Maka di sini ada sebuah rahasia, ada sebuah pesan yang tersembunyi mengapa kok kita dianjurkan untuk membaca surat tersebut. Meskipun ada juga hadis-hadis lain yang menganjurkan kita untuk membaca surat Ad-Dukhan misalnya, atau surat Al-Waqiah misalnya. Tetapi khususnya suratul Kahf itu letaknya ada di tengah-tengah Al-Quran ya. Jadi surat Al-Kahfi ini kalau Al-Quran kita buka tengah-tengahnya, maka akan tepat berada pada surat Al-Kahfi. Dan kalau kita lihat lagi dari satu persatu ayatnya, ya, maka kita akan temukan bahwa pertengahan daripada ayat Al-Quran tersebut juga ada pada surat Al-Kahfi, pada sebuah kata yang disebutkan di dalam ayat wal yatalattaf. Jadi kata wal yatalattaf itu adalah pertengahan yang ada pada Al-Qur'an. Dan juga sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa penamaan surat tersebut dengan Al-Kahf, yang artinya adalah goa. Ya. Jadi Al-Kahf itu adalah lubang yang ada pada sebuah bukit atau ada pada sebuah gunung yang di dalamnya itu gelap, tidak terlihat. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa di dalam surat Al-Kahf ini disebut dengan goa. Dia memiliki banyak asrar, dia memiliki banyak rahasia-rahasia. Dan suratul Kahf ini diturunkan di Makkah. Artinya surat ini adalah diturunkan ketika Rasulullah sebelum hijrah. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, surat-surat ataupun ayat-ayat yang makkiyah, maka ketika kita melihat di dalamnya itu
banyak sekali membahas perkara masalah iman, masalah akidah, masalah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Karenanya sangat penting sekali bahwa kita memahami daripada surat Al-Kahfi ini. Dan surat Al-Kahfi, bagi yang sudah terbiasa untuk membacanya, maka akan mendapati di dalamnya itu isinya adalah cerita. Ada berapa cerita, Pak? 4 cerita. 4 cerita dari awal sampai akhir, ya. Berisikan 4 cerita. Cerita yang pertama adalah tentang para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berlindung kepada sebuah gua dan Allah kemudian tidurkan mereka selama 309 tahun. Kisah yang kedua adalah kisah Shahibul Jannatain. Kisah seorang yang memiliki 2 kebun, ya. Al-Jannah di sini artinya adalah kebun. Dan nanti di surga itu disebut dengan jannah. Kenapa? Karena surga itu adalah manifestasi atau gambaran singkat kita. Apa yang kita lihat di dunia ini seperti kebun. Makanya Allah gambarkan ketika mensifati surga itu, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya. Nah, seperti itulah kebun itu. Ya, kebun itu di bawah ada sungainya, ya. Rindang, sejuk, sedap dipandang mata dan seterusnya, disebut dengan Al-Jannah. Kisah yang kedua adalah kisah Shahibul Jannatain, orang yang memiliki 2 kebun. Lalu kisah yang ketiga adalah kisahnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Dan kisah yang terakhir adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kekuasaan, yang berkeliling dunia dari ujung barat sampai ujung timur, yang dinamakan Dzulqarnain. Ya. Jadi 4 kisah ini adalah kisah yang ada di dalam suratul Kahf. Dan kalau kita teliti apa sebetulnya kaitan di antara satu kisah dengan kisah yang lain, kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan atau tidak nih? Kenapa kok ada 4 kisah ini? Hubungannya satu dengan yang lain ini apa? Ya. Jadi jika kita cermati dengan lebih teliti dan lebih dalam lagi, maka kisah yang pertama tentang Ashabul Kahfi itu adalah kisah, ya, tentang fitnah ataupun ujian terhadap agama, fitnatuddin. Adapun kisah yang kedua, Shahibul Jannatain, orang yang punya 2 kebun, kebun yang rindang dan lain sebagainya, adalah kisah tentang fitnatul mal ataupun ujian terhadap harta. Yang ketiga kisahnya Musa dengan Nabi Khidir adalah ujian ataupun fitnah terhadap ilmu. Nabi Musa adalah orang yang paling berilmu di masanya. Maka Allah memberikan kepada beliau ilmu yang sangat luas itu, beliau merasa tidak memiliki tandingan, ya. Sampai akhirnya kemudian Allah katakan kepada beliau bahwa ada orang yang lebih memiliki ilmu dibandingkan dia. Ini fitnatul ilmi, ya. Fitnah ilmu itu kesombongan, tidak menjadi orang yang tawadhu. Yang terakhir, ya, kisahnya Dzulqarnain adalah fitnatul jah, fitnah kekuasaan, ya, fitnah kekuatan yang dimiliki. Sebab Dzulqarnain adalah panglima perang. Meskipun sebagian ulama berselisih pendapat tentang Dzulqarnain, apakah dia diutus menjadi nabi atau rasul, tetapi yang sahih adalah bahwa Dzulqarnain tidak diangkat menjadi nabi atau rasul. Adapun Khidir, ya, para ulama mayoritas mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi. Dalilnya apa?
ketika beliau membunuh seorang anak kecil, ditanyakan oleh Nabi Musa, "Wa ma fa'altuhu an amri." Sesungguhnya aku tidak melakukan itu karena keinginanku sendiri. Menunjukkan bahwa beliau mendapatkan wahyu. Nah, dari kisah ini kita mendapati bahwa Allah memberikan pesan kepada kita ketika kita membaca surat Al-Kahfi, maka kita diminta untuk merenunginya sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan kemudian kita selamat daripada 4 fitnah tersebut. Fitnah agama, ya, yang mana ujungnya adalah kemusyrikan dan kekafiran wal a'yadzu billah. Fitnah harta yang juga bisa menjadikan kita kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ilmu dan fitnah kekuasaan yang bisa menjadikan kita sombong dan takabur. Dan lebih daripada itu, ya, lebih penting daripada 4 fitnah itu, bahwa Allah akan memberikan keselamatan kepada kita dari fitnah yang paling besar yang akan ditemui oleh setiap manusia di akhir zaman, yaitu adalah fitnah Dajjal. Ya. Makanya di dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW mensabdakan, "Iqra fulan." Di dalam hadisnya, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahf usima minad dajjal." Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan yang menghafalkan 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi maka akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Di dalam riwayat yang lain, ya, barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, dan riwayat-riwayat itu banyak, ada yang menyebut 3 ayat pertama, ya, atau 10 ayat pertama, atau 10 ayat terakhir. Ya. Maka setidaknya kita bisa menghafalkan 10 ayat pertama ini. Ya, jadi siapa kira-kira yang masih belum hafal, hati-hati. Kalau ketemu Dajjal bisa terkena fitnah nanti, ya. Nah, jadi di sini kita diperintah dianjurkan untuk membaca sehingga kita terbiasa dan kemudian kita menghafalkan 10 ayat yang pertama ini agar kita terhindar daripada fitnah Dajjal. Dan di dalam hadis yang lain, "Man qara'a suratal kahf fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain." Dan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan dinaungi oleh cahaya di antara kedua Jumat. Dan di dalam riwayat yang lain, "Ghufira lahu min dzambihi ma bainal jum'atain." Dia diampuni dosanya di antara kedua Jumat. Wallahu taala alam bisawab. Tentunya ini adalah fadilah, ya. Karenanya salah satu di antara wiridnya orang yang beriman, seorang muslim adalah tidak meninggalkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya. Kita masuk kepada suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadhiba. Ayat 1 sampai ke 5 bahwa suratul Kahfi ini dibuka menjelaskan tentang Al-Qur'an, ya. Ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ini, Al-Qur'an ini, kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Maka Al-Quran itu di dalamnya tidak ada penyelewengan, tidak ada kesalahan, ya.
Bahkan diakui oleh orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka mengakui Al-Quran itu bukanlah perkataan yang mengandung sihir, bukan pula perkataan yang berupa syair. Ketika mereka mendengar, bergetar hati mereka. Ya. Ketika mereka melihat isinya, maka sesungguhnya mereka jika tidak tertutup hatinya, mereka akan membenarkan daripada isi Al-Quran tersebut. Qayyiman, bahwa Al-Quran itu adalah penggaris, ya. Dia adalah penuntun yang akan membenarkan. Qayyim, ya. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Dan memberikan peringatan akan siksa yang sangat pedih di sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Makithina fihi abada, mereka akan tinggal selama-lamanya. Dan Al-Quran ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surganya Allah. Orang-orang yang kafir akan mendapatkan azabnya Allah. Makithina fihi abada, akan tinggal selama-lamanya di dalamnya. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan memberikan peringatan kepada mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Dan ini adalah penyelewengan-penyelewengan yang banyak sekali terjadi pada umat manusia. Mereka meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. Ya. Jadi semenjak dari Bani Israel, umatnya Nabi Musa sudah punya pemikiran tersebut. Mereka mengatakan Uzair ibnullah, ya. Uzair dianggap oleh mereka sebagai anak Allah. Ada lagi ketika zamannya Nabi Isa, maka mereka akan mengangkat lagi Nabi Isa sebagai anaknya Allah, ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka Al-Qur'an datang memberikan penjelasan kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka bahwa pemikiran ini adalah salah, ya. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka mengatakan hal tersebut tanpa berdasarkan kepada ilmu, dan begitu juga orang-orang tua mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadziba. Dan itu perkara yang sangat besar. Menganggap bahwa Allah memiliki anak, perkara yang sangat besar. Kekufuran yang diantara kekufuran yang besar, menganggap Allah memiliki anak, ya. Iyyaquluna illa kadziba. Mereka mengatakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kedustaan. Dan suratul Kahf, sebab turun daripada surat Al-Kahfi ini, disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, dari Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya suatu ketika orang kafir Quraisy mereka mau menguji Nabi Muhammad SAW. Maka kafir Quraisy ini mengutus dua orang yang bernama Nadhr bin Harith dan Uqbah ibn Abi Mu'aid. Keduanya ini pergi kepada seorang rahib Yahudi. Dan orang rahib Yahudi ini memiliki ilmu yang sangat banyak. Maka orang kedua utusan kafir Quraisy ini bertanya, konsultasi kepada rahib Yahudi, kira-kira kita mau ngetes Muhammad dengan pertanyaan apa? Rahib Yahudi ini mengatakan bahwa pergilah kalian kepada Muhammad dan tanyakan tentang 3 perkara. Dan 3 perkara ini, ya, adalah perkara yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab dan tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW kecuali melalui wahyu. Maka tanyakan kepada dia tentang para pemuda, ya, yang tidur selama ratusan tahun. Tanyakan apa urusan mereka dan tanyakan berapa lama mereka tertidur. 1.
Yang kedua, tanyakan tentang laki-laki yang dia mengelilingi dunia dari ujung barat sampai ujung timur. Yang ketiga, tanyakan dia tentang perkara ruh. Ya. Di dalam riwayat yang lain hanya 2 pertanyaan, yaitu tentang para pemuda, apa urusan mereka, dan kemudian berapa lama mereka tertidur. Maka keduanya ini pergi menuju kepada Nabi Muhammad SAW dan menanyakan tentang perkara yang diajukan oleh rahib Yahudi tersebut. Maka Rasulullah tidak memiliki jawaban, ya. Sudah jelas Rasulullah tidak tahu. Rasulullah kemudian mengatakan, kasih saya waktu 1 hari, besok akan saya jawab. Beliau mengatakan besok akan saya jawab. Ya. Dengan penuh keyakinan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan besok akan saya jawab. Ternyata apa yang terjadi? Wahyu tidak turun besok, Pak. Ya. Wahyu turun setelah 14 hari. Artinya 15 hari wahyu itu tertunda. Dan orang-orang sudah kasak-kusuk mengatakan, wah, Muhammad telah berdusta dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah pusing, ya, menunggu wahyu tidak segera turun. Maka kemudian turunlah wahyu tersebut, ya, pada hari ke-15, dan wahyu yang turun itu adalah surat Al-Kahfi. Isinya tentang cerita tersebut secara detail dan lengkap, ya. Ketika ditanyakan, dijawab 300 sinina wasdadu tis'a, 309 tahun. Benar. Gitu. Berapa jumlahnya? Nah, ketika berkaitan masalah jumlah, orang-orang Yahudi itu mereka tidak mengetahui berapa jumlahnya secara pasti, ya. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Di antara mereka mengatakan 3, yang keempatnya anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Mereka mengatakan 5 orang, yang keenamnya anjing. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Mereka juga ada yang mengatakan 7 orang, yang ke-8-nya anjing. Tetapi Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahuinya tentang jumlah Ashabul Kahfi secara pasti, dan tidaklah mengetahuinya kecuali orang-orang sedikit. Maka dalam tafsir Abdullah bin Abbas mengatakan, saya termasuk di antara orang yang sedikit itu. Jumlah yang benar adalah 7 orang. Jadi Ashabul Kahfi itu adalah 7 orang. Dan Allah berikan peringatan kepada Rasulullah SAW di ayat yang ke-23 daripada suratul Kahfi itu, ketika Rasulullah mengatakan besok aku akan memberikan jawaban, Allah langsung tegur. Wahyu nggak dikasih pada waktu itu juga, ya. Allah kasih setelah 15 hari. Sebagai peringatan, Allah turunkan ayat yang ke-23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah kamu mengatakan, ya, tentang sesuatu, aku akan melakukan sesuatu itu besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali Allah berkehendak, kecuali Allah mengizinkan. Nah, ini akidah seorang mukmin, ya. Rasulullah diberikan peringatan, gitu, ya. Maka ketika kita memiliki sebuah rencana, memiliki sebuah keinginan, meskipun itu akan kita lakukan besok, rencana sudah matang, jangan sekali-kali kita mengatakan besok saya akan lakukan, kecuali apa? Insya Allah. Sebab apa? Sebab manusia itu hanya memiliki perencanaan saja. Yang akan mentahqiq, yang akan mewujudkan daripada rencana kita, yang akan memberikan kepada kita taufik untuk bisa terlaksana hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika Rasulullah mengatakan besok akan saya berikan jawaban?
Nggak ada jawaban tuh, kecuali setelah 15 hari. Maka ini Allah berikan peringatan, dan kita ketika kita memiliki sebuah rencana, biasakan oleh kita mengucapkan insya Allah, ya. Bukan kita insya Allah, sebab sekarang itu insya Allah itu kayak orang yang nggak yakin gitu. Bukan seperti itu, bukan. Kalau ditanya, besok kita janjian ketemu ya, insya Allah. Gimana sih? Kok kayak nggak yakin gitu? Bukan. Tapi kita itu akan melakukan itu ketika Allah memberikan kehendak. Ya, itu kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Bukan artinya kita itu nggak yakin, bukan gitu. Banyak orang yang ketika insya Allah itu akhirnya santai-santai gitu, tidak serius, tidak kemudian dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang akan dia lakukan. Beda kalau dia bilang besok akan saya lakukan gitu. Kalau dia ngomongnya insya Allah malah kemudian nggak jadi gitu, kan repot. Ya. Justru harus sebaliknya, ketika kita mengatakan insya Allah itu adalah hal yang justru lebih kuat dibandingkan ketika mengatakan saya akan lakukan besok tanpa insya Allah. Ya. Itu adalah daripada sebab turunnya daripada surat Al-Kahf, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy mereka menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ya. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu atau membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Ya, jadi Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Ketika Rasulullah tidak mendapatkan hal yang beliau inginkan, seperti orang-orang kafir itu kemudian mendapatkan jawaban kemudian mereka beriman, justru malah mereka bertambah kufur. Beliau sedih. Beliau sedih, dan kemudian ayat ini mengatakan, janganlah engkau itu kemudian mencelakakan dirimu wahai Muhammad. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada pada bumi ini perhiasan untuk menguji siapakah di antara mereka yang melakukan amal soleh. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sungguh bumi ini, semua yang ada di bumi ini akan dijadikan rata dengan tanah dan menjadi debu yang berterbangan. Nah, karenanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda, Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifakum fiha fanadir madza ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, indah dipandang mata. Dan Allah menjadikan kalian sebagai pewaris daripada bumi tersebut. Maka perhatikan apa yang kalian perbuat di bumi ini. Bertakwalah terhadap dunia, bertakwalah terhadap perempuan. Jadi berhati-hatilah terhadap dunia, berhati-hatilah terhadap perempuan. Sesungguhnya fitnah yang pertama pada Bani Israel adalah fitnah perempuan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ini masuk kepada kisah daripada ashabul kahfi. Maka Allah bertanya, apakah kamu mengira bahwasanya kejadian tentang ashabul kahfi itu adalah peristiwa yang luar biasa? Bagi Allah peristiwa ashabul kahfi adalah peristiwa yang sederhana, peristiwa yang mudah bagi Allah. Menidurkan 7 orang di dalam goa, kemudian mereka bangun dalam keadaan sehat walafiat. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan luar biasa, hal yang sangat menakjubkan. Tapi bagi Allah ini adalah hal yang sangat sederhana. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Ya. Yukhbiru ta'ala an ulaikal fityah alladzina farru bidinihim min qaumihim li'alla yaftinuhum anhu faharabu minhum falaja'u ila gharin fil jibal liyakhtafu an qaumihim. Bahwa para pemuda ini mereka masuk ke dalam goa, mereka mencari perlindungan masuk ke dalam goa untuk berlindung, bersembunyi karena mereka ingin menyelamatkan agama mereka. Dikisahkan bahwa 7 orang ini adalah anak-anak dari para raja. Sedangkan raja-raja tersebut adalah raja-raja yang kafir dan zalim. Ya. Mereka mengadakan sebuah perayaan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka pun datang ke tempat tersebut atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perjanjian. Jadi disebutkan 7 orang ini mereka pergi ke dalam goa, masuk ke dalam goa itu tidak saling mengenal satu sama lain. Allah bimbing mereka, kemudian mereka berlindung masuk ke dalam goa. Mereka pun berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah dari sisimu itu rahmat kepada kami. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Ay wa qaddir lana min amrina hadza rusda. Ya Allah, berikanlah kami kesuksesan, ya. Ketika kami menyelamatkan diri untuk menyelamatkan agama kami, maka berikanlah kami kesuksesan dan keselamatan. Ya. Jadi di antara doa yang biasanya dipanjatkan oleh Rasulullah SAW meminta kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Ya, jadi harus dihafalkan juga doa dari Rasulullah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah, perbaguslah ya akibatana, ujung ataupun hasil daripada setiap urusan-urusan kami semuanya. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan jauhkan kami, lindungilah kami dari kesengsaraan hidup di dunia dan azab di akhirat. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kemudian Allah tutup telinga mereka. Artinya Allah kemudian tidurkan. Kenapa bahasanya di sini fadarabna ala adhanihim? Ya, jadi Allah tutup telinga mereka dan mereka pun kemudian tertidur. Jadi telinga ini ketika tertutup maka ngantuk, Pak. Ya. Makanya di dalam hadis tuh kalau orang yang susah dibangunin, bangun sholat subuhnya susah, maka telinganya dikencingin syaitan. Jadi telinga ini sangat berpengaruh sekali bahwa seseorang itu akan sadar atau tidak sadar ketika dia ngantuk. Ya. Jadi mudah sekali. Ketika telinga kita tutup, kita tidur. Tidak mendengarkan apa-apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita telinga ini sadar terbuka, suara berisik itu nggak bisa tidur. Betul ya Pak ya? Betul. Maka istilahnya fadarabna ala adhanihim, ditutuplah telinga mereka. Akhirnya mereka tertidur. Ya. Summa ba'athnahum min raqdatihim tilka wa kharaja ahaduhum bidarahimin ma'ahu liyashtariya lahum biha ta'aman liyakuluna. Kemudian Allah membangkitkan mereka setelah beberapa tahun, ya. Dan kemudian salah satu di antara mereka itu keluar membawa uang untuk membeli makanan. Ya, jadi karena mereka itu tertidur, mereka masuk ke dalam gua dalam kondisi pagi hari, mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi di ujung hari. Maka mereka merasa kelaparan. Ya, mereka merasa kelaparan. Dan mereka merasa tidur cuma 1 hari, gitu. Atau beberapa hari. Suruhlah 1 orang, coba kamu keluar, bawa uang, kira-kira makanan terbaik apa yang bisa kamu bawa ke sini.
Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat ke-13. Kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang mereka dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan Ashabul Kahfi adalah gambaran para pemuda yang menjadi benteng daripada akidah yang sahih. Ya. Makanya kalau pemuda itu disebut dengan agent of change. Ya. Semua perubahan yang ada itu akan dilakukan oleh para pemuda, bukan para orang tua. Ya, orang tua sudah tidak lagi dibahas di situ. Kalau kita melihat kepada sejarah Islam, yang membesarkan Islam, yang memperjuangkan Islam adalah dari golongan para pemuda. Ya, Utsman ibn Affan, Talhah ibn Ubaidillah, ya, Abdullah ibn Abbas, semua tokoh-tokoh itu, ya, adalah dari golongan para pemuda. Coba orang-orang tuanya, sedikit di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn Al-Mughirah, Abu Sufyan, ya, meskipun Allah kemudian berikan hidayah kepada Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Bebal, kalau orang sudah tua biasanya susah untuk kasih petunjuk, ya. Tetapi orang-orang yang masih muda, wazidnahum huda, ketika beriman Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa ayat ini wazidnahum huda menunjukkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Ada kelompok yang sesat di dalam Islam mengatakan bahwa iman itu tidak berubah. Iman itu tidak terpengaruh dengan kemaksiatan, tidak juga terpengaruh dengan ketaatan. Disebut dengan murji'ah, ya. Jadi murji'ah itu adalah kelompok yang mempermainkan agama Islam, ya. Mereka bermaksiat dan lain sebagainya, bahkan mereka itu jatuh kepada kekafiran, tetapi mereka tetap merasa beriman. Nah, ini adalah kelompok yang tersesat. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan Allah kemudian, ya, menyambungkan hati-hati mereka itu yang tadinya mereka itu bukanlah dari tempat yang sama. Allah satukan mereka, ya, para Ashabul Kahfi. Faqalu rabbuna rabbus samawat, dan mereka mengatakan sesungguhnya Rabb kami adalah pemilik daripada langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidaklah meminta, tidaklah berdoa, beribadah kecuali hanya kepadanya. Laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka mengatakan sesungguhnya kaum kami telah menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan-sesembahan. Ya. Jadi mereka itu menyelamatkan diri karena kaumnya dalam keadaan yang sangat genting, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang tidak lebih zalim daripada orang yang berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam gua. Ya. Kalaulah tidak karena perintah Allah, kalaulah tidak karena Allah memberikan jaminan kepada mereka, siapa orang yang mau masuk ke dalam gua? Ya. Sesuatu yang tidak diketahui dalamnya apa, gelap gulita dan lain sebagainya, tetapi Allah memerintahkan mereka fa'wu ilal kahf, masuklah kalian ke dalam goa, ya. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa matahari itu ya, ketika matahari di posisi di timur, maka akan masuk sedikit ke dalam pintu goanya. Ketika matahari pindah ke atas, sama sekali tidak masuk cahaya ke dalam goa. Ketika di penghujung hari, maka juga masuk sedikit ke dalam goa. Dan Allah jadikan tubuh daripada para ashabul kahfi itu, mereka berpindah ya. Kadang mereka guling ke kanan, kadang mereka guling ke kiri. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud, dan kalian menyangka bahwa mereka itu bangun padahal mereka dalam keadaan tertidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, ya, dan kemudian mereka sebagaimana disampaikan tadi bahwa mereka itu pindah-pindah tidurnya, kadang miring kiri, kadang miring kanan, ya, berbolak-balik. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, sedangkan anjing mereka itu ada di depan goa, di depan pintu goa, menunggu dan menjaga mereka. Lawit tala'ata 'alaihim lawallaita minhum firara wa lam mulita minhum ru'ba. Zakara ba'du ahli ilmi annahum lama daraba Allahu 'ala adanihim bin naum lam tantabiq a'yunuhum li alla yusra ilaiha albila wa idza baqiyatidh dhahira lil hawa'i kana abqa laha wa lihadza qala wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka hanya tertidur tapi matanya terbuka, ya. Qala Ibnu Abbas law lam yaqbalu la akalathumul ard, ya. Dan kalau mereka itu tidak berbolak-balik, maka mereka akan terbenam ke dalam bumi. Ya, bayangkan 309 tahun tidur, kalau enggak bolak-balik bisa terbenam ke dalam bumi. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid bil fana'i wa huwa turab, ya. Rabata qalbuhum 'alal bab kama jarat bihi 'adatul kilab. Biasa anjing itu menjaga tuannya, dia berada di depan pintu. Ada sebagian orang mengatakan, "Loh, boleh dong kita punya anjing. Ashabul Kahfi aja punya anjing." Gitu ya. Nah, ini dalilnya salah. Sebab apa? Setiap nabi, setiap rasul itu mempunyai syariat tersendiri. Dikisahkan bahwa Ashabul Kahfi ini mereka adalah mengikuti din daripada Nabi Isa alaihi salam. Jadi kondisi mereka setelah daripada Nabi Isa. Tapi sebagian juga mengatakan sebelum Nabi Isa, ya. Yang lebih kuat bahwa disebutkan Ashabul Kahfi ini setelah zaman Nabi Isa, ya. Ketika setelah Nabi Isa orang sudah mulai menyeleweng, maka ada disebut dengan Ashabul Kahfi ini, ya. Maka syariatnya adalah syariat yang terdahulu. Nggak bisa kita katakan syariat yang dulu kita pakai sekarang, nggak bisa. Kalau misalkan syariat yang dulu dipakai, kalau orang bertaubat boleh dong bunuh diri, ya. Allah perintahkan faqtulu anfusakum, ya. Bani Israel itu ketika mereka bertaubat Allah suruh bunuh diri. Nah, itu syariat orang terdahulu. Di antara syariatnya lagi Nabi Musa, kalau toharoh bersuci, ya, nggak bisa dengan air. Baju yang kena najis disobek, dipotong bajunya. Nah, jadi syariat para nabi terdahulu ketika tidak ditetapkan lagi oleh syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh dipakai, ya. Memang anjing boleh kita pelihara kalau itu ada tujuannya untuk menjaga, ya, khusus untuk menjaga kebun, ya, menjaga lahan. Untuk menjaga rumah tidak boleh, ya. Kalau dalam mazhab Malikiyah baru boleh, ya. Kalau di Maghrib sana, di Maroko, di negara-negara Afrika mereka melihara anjing, bahkan sampai di rumah-rumah mereka, gitu.
Tetapi di dalam hadis disebutkan barang siapa yang memelihara anjing di rumahnya, maka diambil dari kebaikan dia setiap harinya itu satu gunung Uhud. Nah, jadi luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang, oh, kita boleh melihara anjing ikutin Ashabul Kahfi. Nah, ini dalilnya salah gitu ya. Contohnya salah mengikuti Ashabul Kahfi. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labithtum. Dan kemudian ya, kami bangkitkan mereka dan mereka pun saling bertanya-tanya. Berapa lama kalian tidur? Kam labithtum? Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Sebagian mereka mengatakan 1 hari. Sebagian lagi mengatakan mungkin beberapa hari, ya. Nah, itu kalau orang tertidur itu tidak merasa, Pak. Terkadang tidur dari pagi sampai zuhur, tahu-tahu sudah azan sholat zuhur. Kalau lagi puasa, lagi capek-capeknya tidur siang, tahu-tahu bangun azan maghrib, lupa sholat asar. Nah, ini tidur tahu-tahu sudah 309 tahun, gitu ya. Lama sekali. Tapi mereka merasa hanya 1 hari atau hanya beberapa hari saja. Kama arqadnahum ba'atnahum sahiha. Seperti ketika kami tidurkan mereka, mereka bangkit dibangunkan juga dalam keadaan sehat. Abdanihim wa asy'arihim wa absarihim. Mata mereka, rambut-rambut mereka dalam kondisi sempurna. Lam yafqidu min ahwalihim wa ihatihim syai'an. Enggak ada di antara mereka yang kemudian tidak normal lagi, masih normal, dalam kondisi normal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ba'da 300 sanah wa 9 sinin. Ya, jadi setelah 309 tahun Allah bangkitkan, walihada tasaalu bainahum. Karenanya mereka itu saling bertanya-tanya gitu. Berapa lamakah kita tidur, ya? Ka'annahu kana dukhuluhum ilal kahfi fi awwalin nahar wa istaiqadhum kana akhiran nahar. Seakan-akan mereka itu ditidurkan pada pagi hari, ya. Kemudian dibangunkan pada sore hari, fi akhirin nahar. Au ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, ay Allahu a'lamu bi amrikum. Dan Allah yang lebih mengetahui. Mereka itu hanya mengira-ngira, Ashabul Kahfi ini ngira-ngira doang. Mereka mengatakan, ya, rabbukum a'lamu bima labithtum. Allah lah, Rabb kalian lah yang lebih mengetahui berapa lama kalian tinggal di dalam gua tersebut. Wa ka'annahu hasala lahum naw'u taraddudin fi kathrati naumihim fallahu a'lam. Thumma adalu ilal aham fi amrihim idzak wa huwa ihtiyajihim ila at-ta'ami wasyarab. Nah, jadi mereka kemudian setelah berdiskusi begitu, kemudian mereka lapar gitu ya. Kemudian beralih kepada pembahasan makanan gitu. Kira-kira siapa yang mau beli makanan? Faba'athu ahadakum biwariqikum. Maka utuslah salah satu di antara kalian untuk kemudian mencari makanan, bidirham. Warik itu adalah mata uang yang terbuat dari perak. Jadi ada yang menyebut dirham. Tapi wallahu alam itu dirham atau bukan, tetapi mata uang yang terbuat dari perak. Fiddatukum hadhihi wa dzalika annahum kanu qad istahabbu ma'ahum darahim min manazilihim lihajatihim ilaiha. Nah, mereka itu masuk ke dalam gua itu sudah bawa uang istilahnya, yang mereka bawa dari rumah mereka. Jadi sisa uang itu ketika ditemukan ada, lihat di kantongnya, ayo beli makanan gitu ya, dibawa. Fatasaddaqu minha wa baqiya minha. Dan mereka sempat bersedekah juga. Sebelum masuk gua mereka bersedekah, kemudian masih tersisa. Falihada qalu fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Pergilah salah satu di antara kalian dengan uang ini ke kota. Ai madinatikumul lati kharajtum minha. Yaitu kota yang mereka tinggalkan ketika bersembunyi ke dalam gua. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Apa kira-kira makanan yang terbaik yang bisa dibawa
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada qad wa qila aktsaru ta'aman, ya. Kira-kira makanan apa yang terbaik, atau kira-kira berapa banyak makanan yang bisa dibeli. Wa minhu zaka az-zar' idza kathura wa sahihul awwal li'annahu maqsuduhum innama huwa at-thayyib al-halal sawa'un kana qalilan aw katsiran. Nah, ini maksudnya adalah makanan terbaik apa yang bisa dibawa. Wal yatalattaf. Wal yatalattaf seperti sudah disebutkan tadi, itu adalah pertengahan Al-Qur'an, yaitu pada ayat yang ke-19 ini. Wal yatalattaf, dan lakukanlah itu secara diam-diam. Jadi mereka masih ketakutan karena mereka nggak tahu berapa lama tinggal di dalam goa. Mereka masih ketakutan mereka akan ditangkap, disiksa, dan akan disuruh untuk meninggalkan keyakinan mereka yang masih lurus, ya. Jadi wal yatalattaf, lakukanlah itu dengan diam-diam. Wala yush'iran nabikum ahada, agar tidak ada satu orang pun yang sadar ataupun mengetahui tentang kalian. Nah, di antara anjuran Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwa ketika kita itu memiliki rencana, memiliki keinginan untuk melakukan sebuah hal, ya, itu hendaknya kita lakukan dengan diam-diam, tidak koar-koar gitu, ya. Gitu. Biasanya yang koar-koar itu nggak jadi, ya. Ada yang koar-koar mau nyandung gitu, nggak jadi biasanya. Tapi yang diam-diam tahu-tahu jadi gitu. Jadi kalau kalian itu mempunyai rencana, maka sembunyikanlah, kata Rasulullah. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudin. Sesungguhnya setiap yang diberikan nikmat itu ada yang iri dan ada yang dengki, gitu, ya. Akhirnya bisa gagal, gitu. Jadi kalau kita punya rencana, diam-diam saja, tahu-tahu sudah jadi. Nah, seperti itu. Nah, itu wal yatalattaf, ya. Jadi mereka juga melakukan itu secara diam-diam untuk pergi ke kota dan membeli makanan. Innahum iyyadharu alaikum yarjumukum. Seandainya mereka mengetahui, bisa jadi mereka akan menangkap dan merajam kalian, ya. Yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim, atau memaksa kalian untuk kembali kepada agama mereka, ya, keyakinan yang sesat mereka. Ya'nuna ashabad Dikyanus. Jadi disebutkan dalam tafsir ini bahwa raja itu disebut dengan nama Raja Dikyanus. Kalau alam nih nggak begitu kenal namanya, mungkin bisa di Google nanti, ya, Dikyanus. Yakhafuna minhum ayyatla'u ala makanihim. Mereka khawatir bahwa raja ini akan tahu tentang tempat persembunyian mereka. Fala yazaluna yu'adzibunahum bi anwa'il adzab. Mungkin mereka, raja itu dan para pengikutnya, akan memberikan siksaan kepada mereka, ila an yu'iduhum fi millatihim allati hum 'alaiha yamutu, ya. Dan Raja Dikyanus ini ternyata dan para pengikutnya sudah tidak ada semua, dan mereka wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wafaqtumuhum 'alal audi fid din fala falaha lakum fid dunya wala fil akhirah wa lihadza qala walan tuflihu idzan abada. Kalau kalian ternyata ketangkep sama Raja Dikyanus karena mereka masih takut, ya, falan tuflihu idzan abada. Kalau ketangkep, luar biasa, kalian nanti bisa dalam keadaan tidak sukses, ya, menyembunyikan akidah itu dan menyelamatkan akidah yang sahih. Kemudian ayat ke-21, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar. Pada akhirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan Ashabul Kahfi ini kepada manusia yang hidup pada masa tersebut, ya. Jadi Allah tampakkan supaya apa? Supaya mereka memahami bahwa kekuasaan Allah itu nyata, bahwa Allah itu berkehendak atas segala sesuatu dan maha
qadir, ya, maha bisa untuk melakukan segala sesuatunya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, bahwa kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ya. Nah, ini adalah sebuah dalil menentang bagi orang-orang yang tidak percaya tentang hari akhir, ya. Sebab apa? Sebab bagi Allah mudah sekali membangkitkan manusia, ya, yang terkubur itu mudah. Jangankan yang terkubur, dari yang tidak ada saja Allah bisa. Apalagi dia pernah wujud, dikubur tinggal tulang belulang, ya. Maka Allah memberikan di sini sebagai bukti, ya, tentang benarnya dan adanya hari kiamat. Faqalu ibnu alaihim bunyana. Nah, ketika mereka berselisih, maka mereka mengatakan, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Wallahu alam, ini kira-kira siapa yang mengatakan, ya? Jadi mereka ketika mengetahui tentang Ashabul Kahfi, bangunlah di atas gua itu bangunan, yaitu tempat ibadah, ya. Rabbukum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Dan orang-orang yang berkuasa pada waktu itu kemudian mengatakan, sungguh kami akan membangun bangunan di atas goa mereka. Artinya entah mereka menjadikan goa itu sebagai tempat ibadah, ya, karena ada sebuah kejadian yang luar biasa gitu, ya, 309 tahun, atau di atas goanya gitu, ya, itu untuk menjadi sebagai tempat ibadah. Yaqulu ta'ala wa kadzalika atharna 'alaihim atla'na 'alaihim an-nas, ya. Mereka kemudian manusia mengetahui tentang Ashabul Kahfi. Dzakara ghairu wahidin minas salaf annahu kana qad hasala li ahli dzalika zaman syakkun fil ba'tsi wa fi amril qiyamah. Artinya ketika Ashabul Kahfi itu keluar, ya, dan diketahui oleh manusia, masyarakat pada waktu itu sebagian mereka tidak meyakini adanya hari kiamat atau hari akhir, ya. Maka munculnya Ashabul Kahfi menjadi bukti yang membantah mereka, keraguan mereka tentang adanya hari akhir. Wa qala Ikrimah mengatakan, kana minhum ta'ifah qad qalu tab'atsul arwah wa la tab'atsul ajsad, ya. Sebagian mengatakan nanti hari kiamat itu yang bangkit cuma ruhnya saja, sedangkan badan-badan manusia tidak bangkit, ya. Nah, ini pemahaman yang salah. Fa ba'atsallahu ahlul kahfi hujjatan wa dalalatan wa ayah ala dzalik. Maka munculnya Ashabul Kahfi membantah mereka bahwa mereka bangkit itu bersama jasad-jasad mereka. Qala Qatadah ghaza Ibnu Abbas ma'a Hubaib ibni Salamah famarru bi kahfi biladir Rumi fara'u fihi 'idhaman faqala qail hadhihi idhamu ahlil kahf faqala Ibnu Abbas laqad baliyat idhamuhum min aktsari min 300 sanah rawahu Ibnu Jarir. Suatu ketika Abdullah bin Abbas pernah berperang, ya, dan pergi bersama seorang sahabat yang bernama Hubaib ibni Salamah. Maka mereka kemudian berjalan melewatin sebuah goa yang ditinggali, goa yang di wilayahnya orang-orang Romawi. Ya, ada sebuah goa di wilayahnya orang-orang Romawi. Kemudian salah satu kaum muslimin, ya, di antara para sahabat itu mengatakan, apakah ini goanya Ashabul Kahfi? Ya, ketika ngelihat ke dalam gua tuh ada tulang belulang gitu. Terus, seperti inikah goanya Ashabul Kahfi? Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak. Goa Ashabul Kahfi, tulang belulang itu akan hancur lebur setelah 300 tahun. Ya, artinya nggak mungkin, ya. Secara nalar tidak mungkin tulang itu masih wujud setelah 300 tahun. Jangankan 300 tahun, ya. Mungkin kurang dari 100 tahun pun tulang belulang itu sudah jadi tanah. Jadi ini menunjukkan bahwa kejadian Ashabul Kahfi adalah kejadian sangat luar biasa. Mereka bisa berada di dalam gua selama 309 tahun, ya. Seandainya itu tulang belulang, nggak mungkin. Pasti sudah lenyap gitu, ya, kata Abdullah bin Abbas.
Wa qawluhu wa kadzalika a'tharna 'alaihim kama arqadnahum wa aiqadnahum bihayatihim atla'na 'alaihim ahla dzalikaz zaman. Ya, sebagaimana mereka ditidurkan, kemudian mereka dibangkitkan, ya. Mereka kemudian dikenali oleh orang-orang pada zaman tersebut. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. Orang pada masa itu berselisih pendapat berkaitan dengan masalah hari akhir, ya. Ada mereka yang mengatakan ada dan akan terjadi hari akhir dan orang-orang dibangkitkan. Ada yang mengatakan yang dibangkitkan hanya ruhnya saja, jasadnya tidak. Perselisihan pendapat mereka ini terbantah dengan munculnya ashabul kahfi. Fi amril qiyamati faminal muthbiti laha wa minal munkir faja'alallahu dhuhuruhum ala ashabil kahfi hujjatan lahum wa alaihim faqalu ibnu alaihim bunyana shaddu alaihim baba kahfihim wa dharwihim ala halihim qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kira-kira kenapa kok dijadikan sebagian orang-orang pada masa itu kemudian mau menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah, ya. Goanya Ashabul Kahfi mau dijadikan sebagai bangunan kemudian tempat ibadah. Sebagian di antara mereka mengatakan annahum al-muslimuna minhum, ya. Ada yang mengatakan bahwa itu yang mau mendirikan bangunan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang muslim. Wa tsani ahlus syirki minhum. Yang kedua adalah bahwa mereka adalah orang-orang ahli syirik, wallahu a'lam. Wa dhahir annal ladzina qalu dzalika min ashabil kalimah wan nufuz. Yang jelas bahwa orang-orang yang akan mendirikan bangunan itu adalah orang-orang yang tidak benar-benar di dalam beragama. Ya, artinya dia mungkin ahli syirki, ya. Walakin hal hum mahmuduna amla fihi nadhar, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Jadi kebiasaan orang dulu, orang-orang Bani Israel menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan kuburan orang-orang soleh itu sebagai masjid. Artinya perbuatan ketika membangun masjid atau tempat ibadah di goanya Ashabul Kahfi ini adalah perbuatan orang-orang musyrik, ya. Wa qad rawaina an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lama wujida qabru Daniel fi zamanihi bil Iraq amara ayyahfi 'anil nas wa an tudfana tilka ar-riq'ati allati wajadaha 'indahu fiha syai'un minal malahimi wa ghairiha. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ketika ekspansi ke Irak, maka beliau itu menemukan kuburan daripada Nabi Daniel, ya. Maka kemudian diperintahkan oleh Umar bin Khattab sembunyikan kuburan tersebut dari manusia, ya, dan kuburan ditutup supaya apa? Orang tidak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat keramat ataupun tempat ibadah. Ya, jadi kecondongan manusia kepada kesyirikan itu kadang dipicu, ya, melihat sesuatu yang menakjubkan bagi mereka. Misalnya kuburan nabi, ya, kuburan orang soleh, ya, ataupun tempat seperti yang dikeramatkan, tempat pertapaan atau tempat apa dan lain sebagainya itu, ya. Nah, ini sampai sekarang kita masih bisa melihatnya. Dan ini adalah perbuatan-perbuatan kemusyrikan sesungguhnya. Ya, jadi ada yang mungkin beralasan hanya sekedar bertawassul, hanya sekedar mendoakan gitu, ya. Padahal sejatinya ketika kita serius untuk melihat kepada permasalahan tersebut, mereka itu meminta. Nah, ini permasalahan yang sangat fatal sekali dan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Meminta kepada kuburan ataupun menjadikan kuburan sebagai wasilah permintaan mereka kepada Allah sama saja. Nah, itu sama saja adalah perbuatan yang musyrik. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan kembali insyaallah untuk menjelaskan kisah yang selanjutnya, ya. Nah, kisahnya masih 3. Jadi kisah Sahibul Jannatain, kemudian kisahnya Nabi Musa dan Khidir, dan kisahnya Dzulqarnain. Ya, sesungguhnya tadi banyak juga yang
dia loncat gitu ya, supaya agak cepat kisahnya Ashabul Kahfi ini kita ambil pelajaran secara utuh. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, berkaitan dengan mereka ini berada pada masa siapa ya? Di sini dijelaskan ya bahwa di situ ada ikhtilaf di antara para ulama, tetapi yang zahir adalah bahwa mereka ini hidup setelah zaman Nabi Isa. Ya, jadi memang di dalam hadis itu juga ada keterangan bahwasanya kejadian Ashabul Kahfi itu tidak ada di dalam Taurat dan Injil. Jadi pertanyaan yang sangat sulit sekali. Tidak ada di dalam Taurat dan Injil. Maka sebagian besar para ulama mengatakan setelah zaman Nabi Isa alaihi salam. Dan itu masa yang sangat panjang sekali. Setelah Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW disebut dengan ahlul fatrah. Ya, ada masa-masa memang di situ fatrah kosong, tidak ada nabi ataupun rasul yang diutus. Nah, disitulah mulai banyak penyelewengan. Ya, di antaranya adalah penyelewengan yang ada pada masanya Ashabul Kahfi dan kemudian penyelewengan di Arab, ya, kaum kafir Quraisy dan lain sebagainya. Dan kisah nanti yang selanjutnya yaitu kisah Shahibul Jannatain itu asbabun nuzulnya juga kisahnya pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, kisah Shahibul Jannatain. Wallahu a'lam bishawab ya. Tetapi keterangan yang pernah saya dapati bahwa Shahibul Jannatain itu sebelum Islam. Gitu. Jadi ahlul fatrah juga sebelum datangnya Islam. Jadi mereka orang Arab menganut istilahnya agama nenek moyang mereka yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sedangkan Ashabul Kahfi ini adalah pengikut daripada Nabi Isa, tapi setelahnya jauh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan apakah mereka kemudian dimatikan, betul, kemudian nanti dimatikan. Tapi wallahu taala alam ya, di manakah kuburan mereka? Bahkan sampai sekarang pun kalau ada yang mengklaim itu goanya Ashabul Kahfi, kalau ada yang pernah ke Turki, ada yang pasti itu ada juga tuh ziarah ke goa Ashabul Kahfi. Tapi wallahu alam apakah itu benar atau tidaknya gitu ya. Bahwa klaim-klaim tersebut tidak bisa kita buktikan secara real gitu. Nah, kuburannya di mana? Wallahu taala alam bishawab. Ya. Tidak ada yang mengetahui begitu. Kalau tidak ada, mari kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.